Bang, terakhir kemarin Anda balik lagi ke Barreskrim, katanya menolak pelimpahan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Kenapa? Betul, begini, kami jelaskan bahwa ada organisasi lain, yaitu LBH Hidayatullah, yang telah melaporkan juga sebelum kami, yaitu tanggal 30 April 2026. Mereka melaporkan di Barreskrim Mabes Polri, lalu mendapat surat, perkaranya dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Atas dasar informasi dan keterangan tersebut bahwa kami mengkhawatirkan laporan kami yang tanggal 4 Mei 2026 itu juga dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Maka sebab atas kekhawatiran itu kami tetap ingin laporan kami tetap diperiksa di Barreskrim Mabes Polri. Kenapa Anda tidak percaya sama Polda Metro Jaya atau gimana Bang Gurun? Jadi kami melihat bahwa perkara ini adalah situasi dimensi nasional yang sangat serius karena menyangkut kerukunan umat beragama. Bagi kami perkara ini tidak sederhana. Ini perkara yang amat luar biasa dan penanganannya perlu pada tingkat nasional. Dan ini banyak yang melaporkan, baik di Barreskrim dan juga di daerah. Di daerah itu laporannya ke Anda? Ke ormas-ormas yang Anda pimpin juga atau seperti apa? Tidak, itu berbeda. Jadi ada juga kan yang dari Advokat Maluku ya, yang di Polda Metro. Ada juga yang di Barreskrim juga. Ada juga kami 40 Ormas Islam. Jadi artinya dengan banyaknya laporan yang diajukan, tentu ini menjadi situasi nasional yang sangat penting. Apalagi ini menyangkut terkait dengan esensi Pancasila, Persatuan Indonesia. Ini kan menyangkut kerukunan umat beragama. Ini tentu perlu ditanggapi sangat serius. Dan bagi kami ini adalah perlu ditangani oleh Barreskrim. Nah, sebentar, saya masih bertanya-tanya, memangnya Polda Metro Jaya tidak bisa menangani dengan serius? Masalah menangani dengan serius ya Polda Metro bisa saja, tapi kami melihat esensi, nilainya, perbuatannya. Ini dampaknya adalah dampak situasi nasional gitu loh. Kerukunan umat beragama ini kan tidak remeh ya. Ini berbau identitas agama, mendiskreditkan dan mengadu domba umat beragama. Ini kan luar biasa. Ini tentu bisa memecah belah bangsa. Bagi kami ini kan esensinya luar biasa. Gitu. Maka tentu perkaranya tingkatnya nasional dong. Nasional, jadi harus ke Barreskrim. Iya dong, kami inginnya seperti itu. Oke, baik. Ke Bang Ade nih. Bang, Anda masih bertanya-tanya yang ngelapori bukan Pak JK malah ormas. Ya, itu paling tidak sekarang saya tahu jadi bahwa Pak JK itu sebetulnya tidak merasa saya perlu dilaporkan. Jadi kan ada tuduhan bahwa saya memfitnah Pak JK misalnya kan. Kan beberapa kali itu dimunculkan oleh kalangan yang ingin agar saya dipenjara itu. Tapi saya akan katakan, tapi Pak JK-nya sendiri itu tidak melaporkan saya. Artinya dia tidak merasa bahwa saya perlu diperkarakan secara hukum. Sebentar, kalangan yang Anda maksud itu siapa Bang? Boleh mungkin dielaborasi atau mungkin disebutkan? Bisa dipelajari sendiri barangkali buat penonton. Baca-baca di media gitu, siapa yang melaporkan saya, siapa yang mengatakan bahwa saya memfitnah Pak JK misalnya. Itu perlu dipertegas. Ternyata Pak JK paling tidak merasa perlu memperkarakan saya. Yang saya asumsikan artinya Pak JK tidak merasa bahwa saya memfitnah beliau. Justru yang merasa 40 ormas yang melaporkan Anda begitu? Boleh sih, siap. Enggak, saya dilaporkan oleh 40 ormas tanpa mengatakan saya memfitnah ya. Kan tuduhannya bukan itu. Tuduhannya kalau tidak salah adalah menghasut ya. Menghasut, menyebarkan kebencian. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak JK kalau begitu. Apa coba boleh disebutkan lagi tadi Bang Gurun laporannya terkait apa saja? Ada ya, kita laporkan terkait dengan pasal 28 ya. Junto pasal 45, lalu pasal 32 Junto 48, lalu dengan pasal 247. Ini memang kita laporkan yaitu terkait dengan dugaan penghasutan atau provokasi. Itu yang delik yang kita laporkan gitu loh. Artinya ini adalah delik umum. Provokasi itu tadi ya? Ya, betul, penghasutan. Penghasutan. Bang Ade? Ya, kalau orang mau menuduh saya menghasut dan memprovokasi, ya hak mereka lah ya. Cuman saya sih sama sekali
Saya mengatakan bahkan di stasiun TV lain, saya sih bersumpah bahwa saya tidak ingin memprovokasi, tidak ingin menghasut, ya. Saya tidak ingin berusaha memecah belah, karena sebetulnya justru niat saya adalah mencegah jangan sampai terjadi kesalah-tafsiran mengenai ajaran agama yang saya rasa secara keliru dilakukan oleh Pak JK. Ya, waktu itu. Ini kan gara-garanya pada tanggal 8 April itu menyebarlah sebuah video 2 menit ya yang berisi cuplikan Pak JK sedang bicara di sebuah acara yang mengatakan bahwa dalam video 2 menit itu ya, dalam video 2 menit itu dia bilang bahwa baik Islam maupun Kristen itu berpendapat bahwa membunuh umat, misalnya kalau Kristen membunuh umat Islam atau umat Islam membunuh umat Kristen itu adalah sebuah tindakan yang dihadiahi dengan namanya mati syahid. Artinya sebuah tindakan yang mulia, ya. Itu yang kami kritik. Kami katakan bahwa nggak gitu dong, ya. Pak JK ini kan seorang negarawan, seorang tokoh yang berpengaruh, yang didengar oleh banyak orang. Kalau Anda katakan begitu, ya, maka itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saya justru ingin membangun hubungan yang baik antara umat Islam dengan umat Kristen. Bahwa kita bukanlah dua umat yang bermusuhan. Kita adalah dua umat yang bersaudara. Mbak Ade, tapi sampai detik ini Anda merasa bahwa Pak JK tidak merasa bahwa Anda memprovokasi? Ya, dia ada sih marah-marah, saya lihat ya. Oke, coba saya mau tanya dulu pengacara Bang Ajis, boleh silakan tanggapan Anda. Iya, saya mau bilang begini buat Bung Ade Armando. Kita tahu beliau sebagai dosen komunikasi, pasti tahu bahwa melengkapi data adalah syarat untuk membuat analisis yang utuh. Nah, itu dasar dalam mata kuliah metodologi penelitian yang diajarkan di kampus. Yang kami lihat Bung Ade Armando tidak melakukan itu. Justru Bung Ade mendapatkan potongan video tadi harusnya memverifikasi dulu, tapi yang dilakukan oleh Bung Ade adalah menanggapi dan menyebarluaskan. Inilah kami menyatakan bahwa ada motif framing jahat. Terkait dengan Pak JK, otomatis beliau waktu konferensi pers mengatakan bahwa ini adalah fitnah keji. Satu tingkat atau level di bawah PKI. Kejahatan yang ingin mereka lakukan terhadap saya. Bukan saya saja. Terhadap bisa mengganggu, bisa memprovokasi, memantik kemarahan publik. Dan ini berbahaya. Sekelas Pak JK, kita kenal rekam jejak beliau ada dalam perdamaian dan kemanusiaan. Sekelas dosen UI seperti Bung Ade Armando, apakah percaya dengan itu? Bang Ajis, berarti Pak JK ini mendukung adanya langkah hukum terhadap Bang Ade? Betul. Jadi setelah pertemuan dengan 40 ormas di kediaman Pak JK, karena ini daya rusaknya sungguh luar biasa, sudah memunculkan pertengkaran dan permusuhan di ruang digital kita, maka kesimpulan yang diambil dalam silaturahmi tokoh bangsa ormas dengan Pak JK, ini harus dibawa ke ranah hukum. Soal orangnya mungkin bisa dimaafkan, tetapi tidak untuk perbuatannya. Kenapa Pak JK tidak melaporkan saya? Pertanyaan itu adalah haknya Pak JK. Saya mau bilang ke Bung Ade dan teman-teman semua bahwa dalam podcast yang dilakukan Ade Armando, terus Grace Natali di Twitter dan di Facebook, lalu Permadi Arya, terus Ronald Sinaga, terus ada satu orang lagi itu kita sudah dapat. Ada dua peristiwa di sana, ada dua jenis delik di sana. Pertama adalah delik aduan absolut yang berkaitan dengan fitnah atau pencemaran nama baik kepada Pak JK. Tapi ada juga jenis delik biasa, yaitu yang diatur di pasal 247 terkait dengan hasut. Menyebarluaskan tanpa hak yang menimbulkan
kemarahan tadi. Ini kan kalau kita lihat rumusan pasal 247 itu sudah terpenuhi. Makanya kenapa teman-teman 40 ormas ini diterima laporan polisinya di Bareskrim. Jadi kalau Bung Ade bertanya kenapa Pak JK tidak melaporkan, ya itu hak beliau. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Ade ini adalah sebuah kritik. Apakah kritik artinya sama dengan memframing? Kita tahu kritik itu ada substansi bentuknya. Tapi yang dilakukan oleh Bung Ade adalah kalau seandainya dia menampilkan 48 utuh durasi tadi, lalu Bung Ade coba menjelaskan ke halayak atau ke pemirsa, mungkin bisa. Tapi yang disampaikan Bung Ade bukan kritik. Tapi ini adalah upaya mengagitasi. Karena di sana ada kalimat seperti begini. Ini kalimat agitasi nih. Semestinya yang tersinggung bukan saja umat Kristen, tapi harus juga umat Islam. Itu ada loh di menit kesekian. Itu kan bukan, kalau Bung Ade seorang dosen, dia pasti paham nih, kalimat ini punya makna mengagitasi, membangkitkan kemarahan, makanya terpenuhi unsurnya. Kayak gitu. Oke. Saya mau tanya Bang Stein. Bang, Anda melihat apakah yang dilakukan oleh Bang Ade ini sebagai bentuk framing? Kalau dari saya sih tidak melihatnya bentuk framing ya. Iya. Ini benar-benar dari Bang Ade dan teman-teman yang dilaporkan ini adalah kritik yang membangun bahwasanya Pak JK ini kan tokoh nasional, tokoh publik. Kita hormati beliau berusaha mendamaikan banyak konflik di Indonesia. Jadi beliau ini sebenarnya waktu itu Bang Ajis izin, saya sudah pernah sampaikan bahwa kemarin sebelum Pak JK melakukan klarifikasi, saya sudah ketemu Bang Uceng, juru bicara, bahwasanya kami di sini bukan mau menghukum Pak JK, kami di sini hanya mau menempatkan kegaduhan yang sudah terjadi di sosial media didudukkan oleh proses hukum. Negara kita negara hukum, mari kita hormati proses hukum itu. Daripada kita nanti berpolemik di media sosial yang akan menyebabkan konflik horizontal lebih besar lagi, kami menempatkannya pada proses hukum. Apabila memang nanti dalam proses hukum dinyatakan Pak JK tidak bersalah, ya sudah. Firm, dia tidak bersalah. Ini sekarang kita malah ribut-ribut bilang Bang Ade Armando memframing, dilaporkanlah beliau, dibawa-bawa kemana-mana ke unsur politik lainnya. Buat saya lucu, karena pada saat ada seorang warga negara mengambil langkah proses hukum, yang mana hak itu adalah hak setiap warga negara apabila dia mempunyai dugaan tindak pidana, malah dilaporkan kembali ataupun diserang-serang, di framing-framing bahwa ini adalah memfitnah tokoh nasional. Oke, tanggap silakan Bang Ajis. Iya, saya mau bertanya buat Bung Stein. Setelah Pak JK dilaporkan pada tanggal 14 ya, kalau nggak salah ya, itu kemudian banyak tokoh itu berdatangan, ya kan, ada eksponen konflik baik Poso dan Ambon. Datang juga ketua PGI, Pendeta Jeki Manuputi. Terus silaturahmi juga Evorus HKBP Dr. Victor Tinambunan dan beberapa tokoh bangsa. Mereka mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa yang Pak JK sampaikan dalam ceramah di UGM itu tidak ada penistaan. Tidak ada. Karena setelah mereka menonton 48 menit tadi, justru Pak JK sedang menyampaikan tentang bagaimana pengalaman beliau menyelesaikan konflik. Ada fakta empirik semangat orang berkonflik. Itulah beliau jelaskan. Jadi bukan pendapat pribadi beliau, tetapi beliau menyampaikan motivasi orang berkonflik di lapangan seperti ini. Membawa simbol atau agama melabeli kekerasan di lapangan. Sehingga konflik Ambon dan Poso itu disebut sebagai konflik bernuansa SARA.
itu beliau ingin menjelaskan kepada Flor, adik-adik mahasiswa di UGM, bahwa bukan saja konflik Ambon dan Poso, ada beberapa konflik yang beliau berhasil selesaikan dengan pendekatan perdamaian, gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bung Stein, setelah video dinonton, misalnya dengan rekan Ferdinand Huta Hayan, dia orang yang paling pertama juga menggebu-gebu melakukan somasi terbuka. Tetapi setelah beliau menyaksikan video utuh itu, lalu beliau tidak melanjutkan somasi itu dan justru melihat bahwa ada motif lain di balik ini. Karena yang dipenggal tadi itu cuma 2 potong. Nah, saya mau tanya Bung Stein, kita sesama sebagai advokat, apakah dasar yang kuat dengan potongan tadi yang sudah diklarifikasi tadi tetap ingin dilanjutkan? Karena bagaimanapun keyakinan saya adalah sampai hari ini laporan polisi itu belum naik. Belum ada pelapor maupun saksi ini yang diperiksa. Bisa jadi akan dilakukan yang namanya gelar awal. Gelar awal untuk meminta ahli menilai apakah bagaimana bukti-bukti yang dihadirkan dan peristiwa yang dilaporkan, apakah dia sebagai tindak pidana atau bukan. Nah, itu saya ingin bertanya Tadi kepada. Anda sebutkan ada motif lain gitu ya? Ada motif lain. Baik.